berjanji dan Allah yang menggenapi. Kami sepakat, iman kami sepakat Tuhan. Kami sepakat kuasa-Mu bekerja. Kemenangan itu kami terima. Kami ditetapkan bukan untuk dikalahkan oleh dunia, tapi Kau menetapkan kemenangan yang besar dalam hidup kami. Supaya dalam kehidupan sehari-hari kami terus hidup di dalam aliran kehidupan Tuhan. Sehingga kami mengalahkan dunia. Ketika apa yang mati menggunakan apa yang tidak mati. Ketika apa yang binasa mengenakan apa yang tidak binasa. Kami boleh berkata kepada maut, maut di mana sangatmu? Karena maut sudah ditelan oleh kemenangan Tuhan. Kami percaya itu yang menjadi hak kami, menjadi jati diri kami Tuhan. Karena kami menjadi orang-orang yang tidak pernah bisa digoncangkan. Karena kami hanya hidup oleh karena firman-Mu, firman yang tidak pernah bisa digoncangkan. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu, menyendengkan telinga kami kepada firman-Mu. Kami mau mendengarkan Engkau. Tuhan berkata kami akan menerima hidup. Dan bukan saja kami menerima hidup, tapi kami akan mengalami memakan makanan yang baik dan sajian yang paling lezat. Kami tahu bahwa anggur yang terbaik itu yang Kau berikan bagi kami. Ketika kami menyendengkan telinga kami kepadamu dan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau berikan makanan yang paling lezat dalam kehidupan kami. Terima kasih yang mengenyangkan, yang memuaskan kami. Karena manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu yang menjadi kebutuhan yang paling utama dalam hidup kami. Kami hidup oleh karena firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan hati yang lembut sebagai tanah yang subur Tuhan. Sehingga ketika firman itu dibagikan ada benih kerajaan yang betul-betul mengubah pola pikir kami. Membajak setiap hati yang keras. Sehingga hidup kami mengalami perubahan selaras dengan firman. Paradigma pola pikir dasar keyakinan kami diubahkan selaras dengan firman. Sehingga kehidupan sehari-hari kami tidak menjalaninya dengan kehidupan lahirnya. Tapi jenis kehidupan yang berbeda. Kami boleh menjalani kehidupan sehari-hari. Kami memutuskan untuk kami hidup di dalam kehidupan ilahi. Ada anugerah, ada kekuatan Tuhan. Selalu ada berkat, selalu ada anugerah. Tidak ada jalan buntu, selalu ada jalan keluar. Langit selalu terbuka. Kami tidak pernah kekurangan hal yang baik. Kemurahan dan kebajikan-Mu selalu mengikuti kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, curahkan roh hikmat dan wahyu. Supaya kami boleh mengenal Engkau dengan benar dan akurat. Dan sepanjang firman Tuhan dibagikan, kami berdoa tanda-tanda dan mujizat. Hari ini banyak sekali saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Tapi kami berdoa ketika firman dinyatakan, ada kuasa yang dinyatakan. Kuasa kesembuhan Allah dinyatakan di dalam nama Yesus. Kami berdoa yang letih lesu dibangkitkan. Dan biar sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan nama Engkau dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan, kita terus bergairah ya. Di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir. Kita percaya bahwa ada sesuatu yang besar pasti terjadi. Karena kuasa Roh Kudus terus dicurahkan besar-besaran. Kita bersyukur kita diberi kesempatan untuk hidup di akhir zaman ini. Untuk menikmati pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran. Amin. Baik Bapak Ibu yang di Zoom juga saya percaya bahwa haus dan lapar akan firman. Amin. Ya, yang di Singapura ya sore ya. Bahkan teman-teman yang nggak bisa ikut di onsite ya. Bisa online. Puji nama Tuhan. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita 1 bulan ini terus belajar tentang sikap hati. Betul? Setuju dengan saya? Sikap hati yang benar dalam membangun rumah doa. Ya, ini kuncinya saudara ya. Ya, kuncinya sikap hati kita, saya sudah bagikan itu menentukan. Jadi sikap hati kita itu bisa dikatakan menjadi barometer. Ya, jadi sikap hati kita menjadi ukuran. Apakah
saya terkoneksi dengan Tuhan atau tidak, ya. Jadi sikap hati kita, saudara, itu menjadi barometer, menjadi ukuran apakah hubungan saya dengan Tuhan sehat atau tidak. Ya, kita sudah dengar ya beberapa minggu, ya, yang terakhir kita dengar Ibu Rita bagikan bagaimana ketika kita bersungguh-sungguh hati, bicara tentang sikap hati, betul enggak? Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Dia akan berhenti pada seseorang yang memang bersungguh-sungguh hati. Ya. Nah, saudaraku, jadi betapa pentingnya kondisi hati kita. Amin. Karena ketika kondisi hati kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada banyak emosi negatif, ada banyak kekhawatiran, percayalah kita sedang terpisah dengan Allah, betul enggak? Itu berarti koneksi kita dengan Tuhan mengalami hambatan. Ya, kita tidak dengan sehat punya koneksi dengan Tuhan. Jadi mau tidak mau kita harus bereskan. Amin. Ya, karena saya selalu kasih tahu, ketika engkau terpisah dengan Tuhan, otomatis, kau akan berjalan dengan kemanusiawianmu. Betul enggak? Kau memang anak Tuhan, tapi hari-harimu kau akan jalan dengan kemanusiawianmu. Kau akan jalan dengan logikamu, dengan kekuatanmu. Betul enggak? Karena kita tidak terhubung dengan kehidupan ilahi. Betul? Amin. Jadi sebenarnya kebutuhan kita yang terutama adalah terkoneksi dengan Tuhan. Betul? Ya. Karena ketika kita terkoneksi Tuhan, otomatis kehidupan ilahi itu yang mengalir. Karena hidup dengan anugerah, ada banyak masalah persoalan, tapi kehidupan ilahi akan mengalir. Joy, kehidupan Tuhan akan alirkan. Ada banyak cara Tuhan akan menolong saudara. Saudara tidak lagi bersusah payah, amin. Karena Tuhan memberikan kau hidup di dalam roh dan anugerah, amin. Jadi pentingnya kita jaga sikap hati. Ini hari yang terakhir, minggu yang terakhir saya mesti ulang, amin. Penting sekali menjaga sikap hati. Karena ini penting menentukan barometer untuk apakah saya terpisah atau tidak dengan Tuhan, ataukah saya terkoneksi dengan sehat dengan Tuhan atau tidak. Pentingnya jaga hati. Amin. Nah, minggu ini saudaraku kita akan belajar berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, itu juga bicara sikap hati, saudara. Ya, itu juga bicara tentang sikap hati. Kenapa, saudaraku? Berdoa dengan tidak jemu-jemu itu erat kaitannya dengan penantian, betul enggak? Ada beberapa doa, saudaraku, yang langsung bisa dijawab oleh Tuhan. Ya, ya kita berdoa, kemudian saat itu juga dijawab. Tapi ada doa-doa yang butuh penantian, betul enggak? Kita enggak tahu jawabannya kapan. Ya, ya, betul enggak? Bisa setahun, bisa 2 tahun, Abraham bisa puluhan tahun, betul enggak saudara? Kita enggak tahu. Nah, pada waktu doa kita masih delay, masih harus menantikan jawaban, disitulah saudaraku ada sikap yang Tuhan mau atas hidup kita, doa yang tidak jemu-jemu. Ini juga bicara tentang sikap, apa sih berdoa dengan tidak jemu-jemu? Ya, berdoa dengan tidak jemu-jemu itu berdoa dengan konsisten. Apa sih konsisten? Konsisten itu terus menerus. Ya, dikatakan di sini berdoa dengan terus menerus, dengan konsisten. Tanpa batas waktu. Waduh, sampai doa itu dijawab. Itu namanya doa tidak jemu-jemu. Jadi doa yang konsisten. Doa yang terus menerus. Saudara, ya. Tanpa batas waktu. Sampai kapan? Sampai doa kita dijawab, betul enggak? Banyak anak Tuhan, saudaraku, ketika dia mengingini sesuatu, dia berdoa dengan tekun. Ya, siang malam berdoa, saudara. Ya. Tuhan, semua energi, semua tangisan, umbel, segala macam dikerahkan, saudara. Tapi ketika 2 hari, seminggu, setahun tidak dijawab, saudaraku, mereka berubah sikapnya, betul enggak? Betul enggak? Dia menjadi kecewa. Karena apa? Dia pikir doa Tuhan
Tidak dengar. Dia pikir Tuhan tidak jawab. Sehingga sikap hatinya berubah. Nah saudara, Tuhan ingin kita doa. Tidak jemu-jemu. Kita buka ayatnya dari Lukas. Lukas 18. Ayat yang pertama sampai dengan 8. Saya berdoa supaya Roh Kudus wahyukan ini supaya saudara mengerti dengan jelas saudara ya. Saya akan bacakan saja saudara dengan cepat. Ini satu perumpamaan ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak. Jadi Yesus ya. Yesus ingin saudara punya sikap hati untuk berdoa tidak jemu-jemu. Ya, lanjut. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang akhirnya menyerang aku. Selanjutnya kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Selanjutnya, tidakkah Allah yang membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Jadi saudaraku ini cerita, Tuhan pengen saudara dan saya memiliki sikap hati, kalau doamu belum dijawab, kau harus konsisten, kau harus terus-menerus berdoa, sampai jangka waktu doamu dijawab gitu ya. Dengan sikap hati yang benar, betul enggak ya? Masakan ada hakim saja yang lalim, ada seorang janda, dia bela. Walaupun dia tidak suka atas janda itu. Bagaimana Tuhan tidak membela? Betul enggak? Ngerti ya? Nah, seringkali ada apa? Pemahaman dan pola pikir yang salah. Nah ini yang saya rindu saudara garis bawahi ya. Saya akan bacakan, ini statement yang betul-betul kita mau bahas. Doa bukanlah alat. Sekali lagi, doa bukanlah alat untuk memaksa Allah agar dia melakukan apa yang kita inginkan. Sekali lagi ya, saya katakan, doa bukanlah alat untuk memaksa Allah memenuhi apa yang kita inginkan. Jadi saudara nggak boleh punya pola pikir seperti itu, betul nggak? Doa itu adalah alat untuk memaksa Allah. Saudara, kalau begitu ketika engkau nggak dijawab, kau pasti kecewa. Betul nggak? Padahal saudaraku, ini yang kalian harus bawahi. Doa, saya catat di sini, merupakan suatu proses. Ya, jadi doa itu merupakan suatu proses untuk menyadari kuasa dan rencana nyata atas hidup kita. Jadi doa itu adalah suatu proses, Tuhan ingin kasih tahu bahwa setiap doamu itu harus selaras dengan kehendakku. Ngerti enggak? Karena hidup kita bukan cerita tentang keinginan kita. Betul enggak? Ngerti ya? Jadi doa itu bukan cerita tentang keinginanku, tentang apa yang aku mau. Hidup kita bukan cerita tentang apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi tujuan kita. Tapi hidup kita bicara tentang Allah. Ngerti ya? Jadi saudaraku, Tuhan akan menjawab doa-doa yang sesuai dengan rencana Dia. Doa-doa yang sesuai dengan kehendak Dia. Jadi pada waktu kita berdoa, kita nggak bisa paksa Allah untuk memenuhi keinginan kita. Betul? Sekalipun itu sepertinya rohani. Ngerti ya? Ya, dia paksa. Ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa membatalkan dirinya. Karena dia hanya bisa menjawab doa saudara yang sesuai dengan rencana dia.
Amin. Maka itu saudaraku, ketika engkau berdoa, ada suatu proses. Yes. Ya, satu proses untuk kita mulai menyadari. Oh, ternyata yang saya doain salah ya. Atau kalau itu benar, Tuhan sedang memproses engkau supaya engkau selaras dengan rencananya. Ngerti? Makanya butuh penantian, betul? Amin. Amin. Karena dia tidak pernah berubah. Yang sering kali berubah adalah kita. Betul? Ya. Kadang-kadang kita udah, dan seringnya manusia itu kan senangnya instan, saudara. Inginnya kalau berdoa, ya makanya banyak anak Tuhan pergi ke dukun karena dukun janjikan sesuatu yang instan ya. Dunia ini janjikan sesuatu yang instan. Gak usah kerja keras lah, kamu taruh aja saya doain pasti uangmu akan berkali lipat ganda dan segala macam. Sekarang ini banyak sekali saudara cara-cara instan. Karena bagi Tuhan bukan masalah jawaban doanya. Tapi bagi Tuhan engkau sadar gak kau bahwa engkau hidup dalam rencana Tuhan. Ngerti? Ngerti maksudnya saya? Jadi doa itu bukan alat untuk memaksa Allah. Selama saudaraku keinginan kita tidak selaras dengan firman, dia tidak akan menjawab. Betul? Amin. Saudara harus ngerti. Makanya saudaraku, kau harus, Bang Leo pernah bagikan di sini, pernah Ibu Rita, pernah Tua Leo. Kalau engkau berdoa, kau harus berdoa karena kau dapatkan firman. Ngerti ya? Kemarin kita PA ada pengajaran yang bilang begini, Allah itu roh. Amin. Kalau dia mau ngasih sesuatu kepada kita, kan kita lewat doa, betul nggak? Mengambilnya. Dia harus melalui dimensi roh, karena dia roh. Ngerti ya? Karena dia roh, jadi kalau ngasih sesuatu tidak langsung blek. Jadi kalau misalnya Tuhan, aku ingin dompet saya penuh, tiba-tiba dompetnya penuh. Enggak begitu saudara. Karena dia roh, dia itu ngasihnya dimensi roh. Apa itu dimensi roh? Firman. Ngerti ya? Jadi kalau kau berdoa, kau dapat firman. Nah firman itulah yang Roh Kudus, makanya itu perlu pekerjaan roh dan firman. Amin. Roh Kudus itulah yang membawa firman itu masuk ke dalam hatimu. Ngerti ya? Nah ketika masuk ke dalam hatimu, kau berdoa berdasarkan firman itu. Amin. Ya, kadang-kadang firman udah dari sini, logikanya nggak main. Belum sama. Maka itu kita harus menanti. Ngerti maksud saya? Nah, seharusnya saudaraku, kita harus punya firman lebih dahulu. Karena dengan firman itu, saudara, kita berdoa. Amin. Kenapa? Karena kita yakin pasti Tuhan akan jawab. Karena itu bukan sesuai dengan keinginan saya. Firman itu adalah Tuhan. Enggak. Ya memang firman Tuhan katakan, hendaklah engkau menyampaikan permohonanmu ya dengan ucapan syukur. Jadi kita berkeluh kesah dengan Tuhan memang itu harus. Tapi tunggu sampai Roh Kudus taruh firman dalam hatimu. Amin. Ya kan? Tuhan pasti jawab. Bagaimana menjawabnya? Ditaruhlah firman dalam hati kita lewat kuasa Roh Kudus, saudara. Ya. Nah saya percaya saudara, kalau itu tidak terjadi, tidak mungkin kita bisa jemu-jemu. Kita bisa tidak jemu-jemu. Kita pasti bosan. Kenapa sih nggak dijawab? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Ada beberapa teman-teman atau anak rohani saya atau kenalan saya, dia anak Tuhan yang sungguh-sungguh depresi. Kenapa? Karena apa yang terjadi, menurut dia jawaban doa, padahal belum tentu saudara ya, tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Karena dia tidak terima firman. Dia kekeh bahwa dia berdoa untuk memaksa Allah untuk keinginannya. Ngerti? Ya. Maka itu saudaraku, doa yang tidak jemu-jemu, itu harus, saya percaya, tidak ada yang lain kecuali firman itu ditaruhkan. Jadi kalau kita datang dengan keluh kesah,
kita datang, Tuhan berikan firman bagiku. Dan Roh Kudus akan taruhkan itu. Kita lihat Abraham ya saudara. Di Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18 sampai ke 22. Baik, kita akan baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti. Saudara, kenapa sih Abraham bisa begitu percaya? Dia memiliki doa yang tidak jemu-jemu, dan dia sekalipun tidak ada dasar berharap karena Sarah sudah tua dan segala macam, dia berharap juga karena dia sudah punya firman, betul nggak? Dikatakan di bawahnya menurut yang telah difirmankan. Nah, seringkali orang tidak gampang putus asa ya, letih, lesu, lelah ketika doanya tidak dijawab karena dia nggak punya firman, saudara. Ngerti ya? Dia hanya berkeluh kesah dan menyampaikan keinginannya kepada Tuhan. Sekali lagi saya bilang tadi, doa bukan alat untuk memaksa Allah. Supaya dia melakukan apa yang kita inginkan, amin. Tapi suatu proses untuk kita sadar bahwa kuasa dan rencananya harus digenapi atas hidup kita, amin. Jadi doa kita yang harus diselaras sesuai dengan rencananya, amin. Harus ada firman. Ya. Lanjut, kita lanjutkan ya. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bawah rahim Sarah telah tertutup, saudara. Ya, karena firman itulah yang dia pegang, yang terus dia bawa untuk terkoneksi dengan Tuhan. Itu yang membuat dia tidak hidup dengan apa yang dia lihat. Dia tidak hidup dengan fakta. Tapi kalau saudara hanya berdoa, dan yang kau pegang adalah keinginanmu, kau nggak kuat, saudara. Betul nggak? Ketika kau lihat fakta, kau lihat ini, kau belum. Saudara doa untuk saudara punya rumah bukan sesuatu yang dunia. Betul nggak, saudara? Tapi masalahnya selaras nggak rencana itu dengan Tuhan, betul nggak? Amin. Kau harus dapetin firman. Ya, suatu ketika, saudara, rumah saya itu masih asli lah, ya, bentuk asli. Kemudian, jadi kalau ada saudara-saudara saya datang, dia selalu nginepnya di rumahnya Santi, karena Santi rumahnya gede, kamarnya banyak, ya. Jadi rumah saya itu hanya les lewat aja lah. Karena nggak ada yang bisa nginep di rumah karena kecil ya. Nah, suatu ketika saudaraku tiba-tiba Tuhan memberikan impresi. Saya kasih tahu gini, kau punya minta rumah, kau punya mobil, bukan sesuatu yang dunia. Tapi masalahnya itu rencana Tuhan nggak? Gitu loh maksudnya. Ngerti ya? Jadi jangan berpikir bahwa ketika kau minta sesuatu itu dunia gitu. Ya, asal itu bukan keinginanmu, saya yakin pasti dijawab. Amin. Nah, terus tiba-tiba Tuhan bilang, anakku, kau harus renov rumah ini. Itu nggak ada angin, jadi nggak ada keinginan saya untuk merenov, saudara. Karena saya nggak punya uang, gitu loh. Untuk renov itu kan perlu duit banyak. Tuhan bilang, anakku, kamu harus renov. Ngapain Tuhan? Sudah cukup. Waktu itu saya dengan Ari ya, kalau nggak salah ya. Sudah cukup, saya nggak perlulah banyak-banyak rumah besar dan segala macam. Tuhan bilang sama saya, anakku kalau saudaramu datang, dia nggak bisa tidur di rumahmu, kok nggak bisa pengaruhi mereka, kok nggak bisa kasih kabar keselamatan. Dia terus di rumah Santi, bukannya saya iri ya saudara. Jadi sekarang kau harus renov rumahmu. Aku nggak punya uang. Karena saya dapat firman saudaraku, saya berani berdoa. Oh saudaraku, nggak tahu itu uang dari mana saya bisa renov.
Dan saya punya tukang yang dahsyat. Orang muslim saudara, tapi dia berkorban habis-habisan untuk saya. Saya nggak pernah cek itu rumah saya jadi atau enggak. Tapi semua diperbaiki dan sangat murah. Tapi karena dia berhubungan dengan saya saudara, dia begitu habis beres rumah saya, dia mengalami berkat yang berkali lipat. Laris manis Tanjung Kimbul, karena semua teman-teman saya panggil dia. Nah, harus ada dasarnya. Amin, saudara. Nah, kalau kau berdoa, kok hanya berdasarkan keinginanmu, kok nggak bisa doa dengan tidak jemu-jemu, betul nggak? Sangat rentan banget karena hanya keinginan. Ketika kau lihat seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan nggak dijawab, kau mulai goyah, betul nggak? Sikap hatimu mulai berubah, betul nggak? Mulai kau berkata tidak percaya sama Tuhan, mulai ragu firman Tuhan, mulai Tuhan ini benar nggak sih sebenarnya? Tuhan ini benar nggak sih kau itu sayang sama saya, kau baik sama saya? Buktinya doaku kok nggak dijawab. Kenapa? Karena engkau mendasarkan doamu karena keinginanmu. Ngerti maksud saya? Bagaimana caranya supaya kita doa tidak? Sama seperti Abraham, betul? Kau harus dapat firman. Kenapa Abraham bisa bilang, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap berharap juga. Karena aku akan menjadi bapa segala bangsa menurut firman. Sekali lagi, karena Tuhan adalah roh. Dia memberikan kepada kita dengan dimensi roh. Bagaimana caranya? Roh Kudus akan memberikan firman itu masuk ke dalam hati kita. Dan firman yang dalam hati kita itu ketika kita terus doakan. Kenapa itu harus didoakan? Harus karena ketika kau berdoa itu diselaraskan. Si pikiran, ya kan, hati yang tidak sesuai dengan firman. Ketika kau lihat fakta, kau tidak menjadi putus asa karena firman itu yang meneguhkan. Nah saudara, kau akan mengalami kekuatan untuk berdoa tidak jemu-jemu. Kita lanjut ya. Imannya dikatakan sebelumnya, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun secara fakta tidak mungkin itu terjadi. Sarah sudah tertutup rahimnya. Saudara. Ya. Kemudian dikatakan, lanjut, ayat yang lanjut. Tetapi terhadap janji Allah. Janji Allah yang mana? Yang dia sudah terima, betul nggak? Bukan semua janji Allah, betul nggak? Karena semua firman yang di Alkitab, bukan. Tapi janji Allah yang dibawa Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Amin. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Jadi saudaraku dikatakan dia punya ketahanan iman. Ngerti ya? Resilience bahasa Inggrisnya. Apa itu? Jadi kalau saya punya kasur saudaraku ya, yang punya bed cover gitu, itu kasur itu tahan atau tidak tergantung pernya, betul nggak? Kalau ditidurin sama Pak Edi Saputra, oh masih tenang. Tapi begitu ditidurin Mbak Minten, saudara. Sorry, nanti sebulan lagi dia turun 20 kilo, saudara. Amin. Itu celep gitu. Itu berarti si kasur itu, bed cover, nggak punya ketahanan, ngerti nggak? Ya, artinya kalau dia dikasih beban berat, udah meleot dia. Nah Tuhan juga begitu kan. Begitu pertama doa, waduh imannya kuat banget. Tapi begitu ada banyak cobaan, mulai meleot. Dia mulai bimbang. Tidak percaya lagi sama Tuhan gitu ya. Nah kalau Abraham enggak saudara. Dikatakan terhadap janji Allah, tadi janji yang ditaruh sama hatinya itu. Dia enggak bimbang. Wih dahsyat ya. Apakah kita bisa seperti Abraham? Bisa. Ngerti? Makanya Tuhan katakan engkau harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena doa bukan alat untuk memaksa Allah. Amin. Supaya Allah melakukan apa yang jadi keinginan. Keinginan kita banyak saudara.
Saya ingin pergi ke Kapadokia apa? Yang di Turki itu, saudara ya. Aku pengen ke sini, pengen punya rumah di tengah telaga. Di pinggir telaga ya, Bu ya. Wah, banyak sekali keinginan. Nah, kalau kau doa hanya karena keinginan dan doa itu menjadi alat untuk memaksa. Wow, kau nggak punya resilient. Nggak punya ketahanan iman. Amin. Sehingga begitu ada cobaan, ya, begitu teman-temanmu bilang, kamu jadi anak Tuhan udah berapa tahun? Mana hasilnya? Dari dulu aku kenal jualan di Yakut, sekarang juga jualan di Yakut. Teguh, kata keluarga besar, kamu apa hasilnya? Katanya Yesusmu dahsyat. Yesusmu luar. Kenapa? Karena iblis selalu dia mengintimidasi dengan fisik. Apa yang terlihat, betul nggak? Jadi dia akan diserang, kita akan diserang di situ, betul nggak? Mana? Katanya, Pak Edi, katanya kok ikut Yesus sekarang. Mana? Kok belum dapat juga hal-hal yang mujizat apa? Saudara kita kan goncang, betul nggak saudara? Ya, maka itu penting kita dapetin firman, saudara. Amin. Ya, ketika firman terus kita doa, kita lakukan terus dan segala macam. Saudara nggak gampang menanti, betul nggak saudara? Pekerjaan yang tidak disukai oleh manusia adalah menanti, betul Go? Kamu nih gimana sih Tari? Saya udah nungguin sudah sejam. Dijemput nggak keluar-keluar gitu. Ya kan Pak Medi nungguin istri. Saya pikir kita setuju deh. Semua manusia di dunia ini ada satu pekerjaan yang paling tidak disukai yaitu menanti. Padahal Tuhan katakan justru sikap hati itu yang Tuhan mau. Amin. Tidak jemu-jemu. Saudara, pada waktu saya membuka pelayanan di Lembang, waktu itu saya dengan Mas Henry berdua, dikasih rumah di Batu Reok. Masih pada ingat ya? Saudara bayangkan belum ada second line yang dihasilkan. Belum ada murid-murid yang setia. Saya harus bawa konsumsi, Henry harus bawa tikar saudara ya. Ketika ada di Batu Reok, ditunggu sejam, gak ada yang datang. Belum ada handphone, gak bisa kita cek, ngapain kamu gak datang, gak bisa ngecek begitu. Saudara. Minggu pertama gak ada yang datang, kami doa nangis-nangis. Saya udah gak tahu itu maksudnya teman hidup atau apa, udah umbelnya kemana-mana, pedulilah penampilan gitu. Minggu selanjutnya, soalnya dalam pelayanan kita sering hadapi, betul nggak? Tuhan ingin kita menanti. Ya. Kenapa? Karena ketika menanti, itulah proses. Amin. Doa adalah suatu proses untuk kita sadar bahwa kuasa dan rancangannya lah yang harus terjadi. Nah, Tuhan butuh waktu untuk menyelaraskan kita. Amin. Bukan Tuhan tidak mau menjawab doa saudara. Tapi kalau saudara dijawab, enggak siap kitanya. Amin. Makanya saudara ada, itu bangsa Israel dijawab doanya, wow jarahannya banyak, dia punya emas banyak, malah jadi berhala emasnya. Dibikin berhala saudara. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak siap. Nah makanya doa itu satu proses saudara, supaya kita ngerti bahwa hidup kita itu bukan cerita tentang kita. Sehingga ketika doamu dijawab, orang tahu bahwa Tuhan yang jawab doa. Amin. Maka itu dikatakan tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Makanya kalau engkau punya firman, kau lihat fakta. Waduh ini gimana ini suami saya didoain, malah bukan mendekat sama Tuhan, malah menjauh gitu ya. Waduh kelakuannya makin aneh-aneh, marah-marah ini. Gak usah takut. Amin. Pegang saja janji Allah, betul? Amin. Itu hanya satu proses. Ketika Tuhan jawab, engkau siap. Amin. Ya. Ini penting saudara. Karena ada banyak orang paradigmanya masih salah. Makanya ketika dia itu kecewa.
Gak mau jadi anak Tuhan lagi, pindah agama, pindah gereja. Ya, ketika didoain sama hamba Tuhan, gak terjadi, hamba Tuhan ya disalahin. Gak ada kuasa itu hamba Tuhan. Kenapa doanya gak terjawab dan segala macam. Saudara, karena itu tadi doa, itu hanya alat untuk memaksa Allah. Untuk memenuhi keinginan, salah besar, amin. Kalau kau berdoa, bilang Tuhan kasih firman dan proses aku. Karena saya yakin dengan firman kau pasti jawab. Makanya Abraham bilang tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah apa katanya? Ia diperkuat. Siapa yang memperkuat saudara? Firman dan Tuhan, pekerjaan roh dan pekerjaan firman diperkuat dan ia memuliakan Allah. Sekalipun tidak ada dasar berharap, sekalipun Sarah udah tua, menstruasinya sudah stop, nggak mungkin lagi ngelahiran, tapi dia tetap memuliakan Allah. Oh itu kalau bukan karena pekerjaan roh firman, nggak pernah bisa. Amin. Saudara, saya rindu kita menjadi orang yang menanti-nantikan. Amin. Lanjut. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan penuh keyakinan. Bukan separuh-separuh, bukan setengah-setengah, penuh. Kenapa? Karena firman itu terus yang mendrive dia. Menggerakkan dia. Bukan keadaan fakta, bukan keinginan. Tapi firman yang menggerakkan dia. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Selama doa kita sesuai dengan selaras rancangnya. Jangan pernah ragu, dia pasti menyelesaikannya. Amin. Saudara, saya punya kakak yang mungkin Santi tahu. Kakak saya itu narkoba. Waduh. Saya pernah saksikan ya, mungkin. Sampai bapak saya pusing saudaraku. Bapak saya kan seperti monster abri. Dia bawa pisau gede kayak samurai. Dia letakkan, dia bilang, bunuh saya. Kita yang dengerin kan deg-deg saudara. Takutnya terjadi apa gitu ya. Bunuh saya katanya ke kakak saya saudara. Waduh hidupnya kacau. Saudara, pada waktu saya bertobat itulah yang menjadi jadwal doa saya pertama. Keluarga besar berdoa. Karena beberapa kemudian bertobat saudara. Bunuh saya. Terus daripada kamu bunuh saya pelan-pelan dengan kelakuanmu. Bapak saya udah mulai kesal. Karena kan bapak saya RT lah dan segala macam. Tokoh. Digunjingkan dengan kelakuan kakak saya. Jadi dia juga waktu itu belum sungguh-sungguh belum bertobat. Jadi merasa harga diri nama baik. Betul gak saudara? Menjadi yang perlu dipertahankan. Waduh saudara, bunuh saya. Daripada kamu bunuh pelan-pelan dengan kelakuanmu. Sekarang bunuh saya dengan bunuh. Kakak saya nangis saudara. Mungkin saudara juga pernah ngalami punya saudara seperti itu ya. Dibawa kakak saya, ya Pak saya mau bertobat. Mau saya bertobat. Besoknya tomat lagi. Obat kumat. Saudara. Ya. Keluarga saya Mbak Yani itu buka persekutuan lah di rumah. Waktu itu dia masih tinggal dengan ibu saya. Gak pernah mau ikut. Ya. 20 tahun kami berdoa. Terus dia punya istri seorang muslim. Istrinya pengaruhi dia. Dia kembali dia ikut keyakinan istrinya. Radikal istri. Udah. Sekali lagi saya percaya doa yang tidak jemu-jemu oleh karena firman. Apa yang firman yang saya pegang? 1 orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Amin. Yang saya pegang. Dan kakak-kakak saya pegang, keluarga kami pegang. Sampai suatu ketika saudaraku, dia punya, saya ceritanya gak jelas, kakak saya yang jelas karena dia tinggal di Malang. Tapi intinya beginilah, dia punya teman-teman macam-macam. Dia punya teman dukun.
Nah suatu ketika ada pasien si temen ini. Dia nggak bisa ngelepasin. Terus dia bilang, udah gini aja. Aku sering dengar Mbak Yuku suka bikin persekutuan di rumah. Dia bilang di dalam nama Yesus katanya. Itu bisa lepas, nggak tahu dia punya apalah jimat, apalah nggak ngerti lah. Saya waktu itu nggak jelas. Pas begitu saudaraku tiba-tiba kuasa Tuhan terjadi. Dan sejak itu dia tiba-tiba datang ke persekutuan. Di tengah-tengah akhir dia sebelum meninggal, karena dia banyak minum dan segala macam, dia kena apa namanya kanker hati. Dia punya kanker hati, saudara. Itu wah istrinya ingin dia dikubur pakai cara Islam dan segala macam. Justru anaknya yang nomor 1, yang Muslim, saudara. Dia lihat di tengah-tengah kesakitan dia tidak lepas dari Injil. Dia baca terus. Maka itu saudaraku pada waktu dia meninggal, itu rebutan kan saudara mayatnya. Yang satu ibu saya, oh gak bisa dia Kristen harus dimakamkan, harus dibawa ke rumah. Istrinya enggak, dia Muslim. Karena nggak tahu mungkin pernah dia dimuslimkan. Tapi anak yang nomor 1 dia membela. Saya setuju bapak saya dimakamkan secara Kristen. Karena saya ikuti dia. Detik-detik dia meninggal, dia tidak pernah lepas dari Injil. Nah, wong anaknya ngomong, nggak mau, betul nggak saudara? Saudara, saya yakin kakak saya yang di Malang, doanya, kalau saya kan nggak di Bandung nggak tahu kelakuannya, betul nggak? Saya percaya itu bertahun doa ibu saya. Dia percayalah. Amin. Karena itu sesuai dengan rencananya. Tuhan katakan, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saya percaya di detik-detik kematian kakak saya, dia percaya Yesus. Amin. Nah, saudara yang kekasih, di tengah-tengah penantian, seringkali iblis dan biasalah itu, ya kan? Strategi iblis kan begitu saudara, mendistrak, betul? Mengalihkan kepada hal-hal yang lahiriah, kepada fakta. Kita lihat lanjut satu ayat lagi, 22 ya. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kenapa Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran? Karena Abraham tidak bimbang terhadap janji Allah. Makanya itu dia disebut sebagai bapak orang beriman, saudara ya. Nah tapi saudaraku di dalam penantian, saudaraku kadang-kadang ada banyak iblis taruh di goncangan kita kepada fakta. Kepada fakta, kepada fakta, kepada fakta saudara. Sehingga kita mulai ragu, tidak percaya dengan Tuhan. Tapi percayalah ketika engkau pegang firman janji Allah, seperti Abraham, saya percaya bahwa engkau dikuatkan oleh firman itu. Imanmu semakin kuat, kau punya ketahanan iman. Saudara pentingnya kita menanti-nantikan Tuhan dengan firman. Kita lihat Yesaya 40. Sebelum ke Yesaya ke Daniel ya. Daniel 6 ayat 10 sampai 13. Daniel 6 ayat 10 sampai 13. Saya akan bacakan buat saudara. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Ya. Jadi ini Daniel mau dihukum mati saudaraku ya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ayat 13. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa.
Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang-orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat yang sebelumnya, saudara kita lihat bahwa Daniel saat itu sedang mengalami perkara yang sulit banget. Dia akan dibunuh karena dia tidak menyembah raja, saudara ya. Jadi saudaraku, kalau kita pikir kita akan panik ya. Daniel hidup di bawah tekanan. Tekanannya bukan gak bisa makan atau bisa makan, tapi tekanan ini nyawa. Tapi Daniel katakan bahwa ayat sebelumnya, ayat yang ke-11, dikatakan di sini Daniel berkata bahwa 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa. Saudara ini, waduh kalau saya bilang ini Daniel ini punya resilient. Punya ketahanan iman yang luar biasa, saudara. Karena dia, apapun yang terjadi di dunia ini tidak bisa mengubah kebiasaan dia. Gitu ya. Dia mau, faktanya mau faktanya mau dia mau dibunuh. Terjadi kegoncangan dalam hidupnya. Tapi dia habitnya, gaya hidupnya, dia selalu terkonek dengan Tuhan. Betul nggak? Makanya dikatakan dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini yang namanya doa tidak jemu-jemu, saudara. Amin. Ya, nggak tergantung situasi apapun di sekitar kita. Kita berdoa saja kita yakin, kata Abraham, Allah berkuasa menggenapi janjinya. Amin. Ya. Jadi saudaraku, saya yakin doa tidak jemu-jemu ada kaitannya dengan firman iman. Selama kita tidak dapat firman, saudaraku, kita nggak akan pernah bisa kuat. Ya, tidak jemu-jemu. Ya. Nah, ini ayat yang terakhir. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Iya. Dan tidak terduga. Saudara, kenapa Tuhan ingin kita tidak jemu-jemu? Karena dia tidak jemu-jemu. Betul enggak? Tuhan dikatakan dia tidak, sebelumnya, Tuhan katakan ia tidak pernah menjadi lelah. Tuhan tidak menjadi lesu, saudaraku. Ya. Makanya dia rindu kita menanti-nantikan dia dan tidak menjadi lelah. Terus lanjut ayat 21. Ayat 2 ini. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Lanjut. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Ini harus disampaikan nanti ya di Santi nanti khotbah anak muda. Orang-orang muda sering kali menjadi lelah dan lesu. Godaannya beda dengan kita ya. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Lanjut. Ini yang kita mau bahas ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah sebenarnya yang Tuhan mau. Ketika engkau nanti-nantikan dia dengan doa yang tidak jemu-jemu sampai Tuhan jawab. Betul nggak? Karena doa tidak jemu-jemu doa yang konsisten. Ya, sampai Tuhan jawab doamu. Ya. Nah, kau pasti nanti-nantikan dia. Nah, percayalah. Kalau kau nanti-nantikan dia dengan firman yang kau sudah dapatkan. Bukan justru kau jadi letih. Kalau menanti-nantikan kan cenderung lesu ya. Letih. Tapi Tuhan akan berikan apa? Kekuatan yang baru. Mereka seumpama seperti
Burung Raja Wali. Berlari, tidak menjadi lesu. Berjalan. Saya pikir nggak ada itu, hanya hukum roh yang bisa begini. Hukum dunia itu dikatakan kalau engkau berlari pasti lesu, betul nggak? Berjalan kau pasti lelah. Hanya orang yang hidup di dalam hukum roh dan anugerah yang menanti-nantikan dia berlari. Berlari artinya kita tetap sedang mengejar Tuhan, tapi kita nggak lesu. Dan berlari dan berjalan tidak menjadi lelah. Saya yakin sekali saudaraku, Tuhan ingin kita senantiasa menanti-nantikan dalam kondisi seperti ini. Apa yang menjadi teladan Abraham itu menjadi teladan kita. Amin. Amin ya, kita tidak jemu. Saudara, saya yakin kalau saudara melayani jadi pemimpin persekutuan lah apalah ya. Saudara mungkin punya ya. Atau di Singapura, Ibu Rosita. Kenapa ya? Saya sudah berdoa, saya sudah ini ya, sama seperti waktu saya merintis di Lembang ya. Kadang-kadang kita udah capek bawa konsumsi, bawa tikar dan segala macam, jauh dari Bandung ke Lembang dengan situasi yang tidak seperti sekarang, nggak ada handphone saudara. Tiba-tiba nggak ada yang datang ya. Kemanakah mereka kita nggak tahu. Tapi ketika terus kita doa dengan firman ya. Karena Tuhan sudah kasih firman. Saya percaya, saya nggak pernah capek. Ya, dan saya mengerti bahwa ketika itu dijawab, pas. Ngerti ya. Kita tidak menjadi sombong. Kita tidak merasa bahwa itu karena doa saya. Tapi rencana Tuhan dikenapi. Amin. Itulah sebenarnya tujuan Tuhan. Bukan berarti dia nggak mau dengar dan mau jawab doa saudara. Tapi sekali lagi hidup saudara bukan cerita tentang saudara. Tapi hidup saudara cerita tentang dia. Rencananya dia yang harus digenapi. Mungkin kita berpikir saya ingin punya anak yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Udah gak usah pusing dengan keinginan. Tapi biarlah kita bilang, Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu buat? Kasih firman. Saya akan doakan itu. Karena saya tahu Engkau berkuasa mengenapi janji. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua itu kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, semua itu untuk kebaikanmu. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulih. Amin. Doa adalah suatu proses. Amin. Aku Tuhan pasti. Amin. Katakan kepada Tuhan, yes, kami terus nantikan Engkau Tuhan. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti, oh waktu Tuhan pasti terbaik. Waktu Tuhan pasti
Kembali, bila sesuatu terjadi, bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Yes, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Wah, yes, amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, yes, kami tetap percaya Tuhan, amin. Waktu Tuhan pasti, oh waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan dengan iman, oh kami akan berdoa tidak jemu-jemu Tuhan, menanti-nantikan Engkau.